Bab 001. Tok tok tok. Ayu yang sedang tidur nyenyak menggeliat mendengar suara ketukan di pintu kosannya. Ia melirik jam dinding, jarumnya menunjuk ke angka 2 dini hari. Wanita yang usianya baru menginjak 20 tahunan itu semakin menajamkan pendengarannya. Memastikan jika suara itu nyata atau hanya mimpi belaka. Sepertinya hanya perasaanku saja. Siapa juga yang akan bertamu dini hari seperti ini, gumam Ayu sembari menarik selimut yang semula sempat melorot. Dok dok dok. Belum sempat mata Ayu kembali terpejam, suara ketukan di pintu kini berubah menjadi gedoran yang cukup kencang. Ya Allah, ternyata beneran. Siapa? Ya. Ayu kembali bergumam. Jantungnya mulai berdegup kencang karena ketakutan. Ayu, tolong. Suara lantang seseorang terdengar dari arah depan. Mendengar namanya disebut, Ayu lekas bangkit dari kasur busa tanpa dipan tersebut. Ia berpikir, jika orang di luar sana mengetahui namanya, berarti Ayu pun mengenalnya. Sebentar. Ayu menyeru sembari menyambar jilbab instan dari gantungan lalu mengenakannya asal. Ia lalu bergegas memutar anak kunci untuk membuka pintu karena orang di luar sana kembali mengetuk pintunya tak sabaran. Kamu mau apa malam-malam seperti ini? Ayu memicingkan matanya menatap seorang laki-laki yang kamar kosannya bertetangga dengannya itu. Hanya terhalang satu kamar saja. Aku mau minta tolong. Kepalaku sakit sekali rasanya. Perutku juga mual seperti diaduk-aduk. Kamu kan pegawai apotek. Pasti punya stok obat, jawab laki-laki yang mengenakan celana selutut dengan kaos oblong tanpa lengan hingga memperlihatkan tato yang terlukis di kedua lengannya. Tangan kekar laki-laki itu memijit keningnya sendiri yang sudah basah dipenuhi bulir keringat. Apa kanmu abis mabfek? Ayu menelisik wajah lelaki di hadapannya. Setahu dirinya, pemuda tersebut dikenal dengan preman yang urakan yang sering membuat keonaran di sekitar sana. Tak jarang dia berjalan pulang malam dengan berjalan sempoyongan bak orang mabfek. CKK, enggak. Hah, cium aja sendiri. Laki-laki yang Ayu ketahui bernama Davin tersebut menyemburkan napasnya pelan pada Ayu. Kepalaku benar-benar pusing serasa mau pingsan. Cepat mana obatnya? Lanjut Davin. Aku emang kerja di apotek. Tapi bukan berarti seperti apotek yang tersedia obat apapun, timpal Ayu. Kamu sepertinya cuma masuk angin. Minum teh manis panas aja. Lalu oleskan minyak kayu putih ke perut sama punggung, saran Ayu. 2. Hook, hook. Davin yang tak kuat ingin segera memuntahkan isi perutnya lekas masuk ke dalam kamar kosan Ayu. Ia berjalan cepat menuju toilet di kamar itu tanpa sempat meminta persetujuan dulu pada Ayu. Hook, hook. Benar saja, ia muntah teramat sangat banyak. Keringat dingin semakin bercucuran dari tubuhnya. Ampun, main nyelonong aja. Protes Ayu kesal. Seumur-umur tinggal di kosan, ia belum pernah memasukkan laki-laki ke kamarnya. Terlebih ini dini hari. Namun, melihat kondisi Davin yang memang terlihat tak baik-baik saja, hati Ayu merasa sedikit iba. Ia pun lekas menyeduh teh manis panas untuk tetangga kosannya tersebut. Akhirnya, Davin mengusap perutnya sendiri sembari keluar dari kamar mandi. Rasa mual kini sudah mulai berkurang. Namun, ia baru menyadari jika bajunya basah saat mencuci mulutnya tadi. Minum dulu teh manisnya. Habiskan. Abis itu cepat kembali ke kamarmu. Takutnya ada yang melihat dan menyangka yang enggak-enggak. Ayu mengulurkan teh manis itu pada Davin. Seketika Davin meneguknya sampai habis tak bersisa. Mengalirkan rasa hangat pada tenggorokan bahkan sampai ke perutnya. Katamu suruh pakai kayu putih. Boleh aku minta? Aku gak punya. Soalnya aku bukan bayi, tutur Davin. Ayu menghela napas pelan. Ia melangkah untuk mengambil kayu putih di atas meja kecil berisi peralatan pribadinya. Bawalah ke kamarmu. Aku mau lanjut tidur. Besok harus kerja,
timpal Ayu sembari menyerahkan sebotol minyak kayu putih. Gak perlu. Pakai di sini saja, sahut Davin. Hei, kamu mau ngapain? Ayu tersentak saat Davin malah melepaskan kaos yang dikenakannya. Mau dibuka? Gak lihat, bajuku basah. Bisa-bisa aku bertambah masuk angin, sahut Davin. Ia lalu mengoleskan minyak kayu putih tersebut ke perut, dada, juga punggungnya sendiri. Sementara Ayu langsung berbalik karena sungkan melihat laki-laki itu bertel 4 jang dada. Kalau sudah, cepat sana kembali ke kamarmu. Keburu ada or. Hai, kalian lagi ngapain? Belum selesai Ayu berujar, suara seseorang terlanjur terdengar di ambang pintu kamar kosan Ayu. Ayu dan Davin sontak menoleh ke arah sumber suara. Di mana ada 2 orang bapak-bapak petugas ronda yang selalu berkeliling setiap malam. Mata Ayu dan Davin pun melebar karena khawatir dituduh macam-macam. Kami tidak ngapa-ngapain, Pak. Dia hanya minta tolong karena gak enak badan. Ayu lekas menjelaskan yang sebenarnya. Halah, alasan. Emangnya kami gak bisa lihat kalian lagi ngapain? Mana gak pakai baju lagi? Timpal seorang bapak berkumis lebat. Benar itu. Mana ada sepasang laki-laki dan perempuan berduaan di kamar dini hari tapi gak ngapa-ngapain. Satu bapak-bapak lagi turut menguatkan pernyataan rekannya. 3. Tapi kami benar-benar gak ngapa-ngapain, Pak. Sumpah. Ayu terus membela diri. La mengangkat kedua jarinya sebagai tanda jika sumpahnya sungguh-sungguh. Hai, ngomong dong, tegur Ayu pada Davin yang justru tak melakukan pembelaan apapun. Sikapnya malah seolah santai. Alah, jangan banyak alasan. Ayo, ikut kami ke rumah Pak RT. Sentak seorang bapak yang menyimpan lilitan sarung di pundaknya tersebut. Jangan, Pak. Tolong. Kami beneran gak ngapa-ngapain. Ayu memelas. Wajahnya ketakutan dan menyiratkan kekhawatiran yang besar. Bagaimana tidak? Setelah ini, nama baiknya akan tercoreng. Ada apa ini? Para penghuni kosan yang lain mulai keluar dari kamarnya masing-masing saat mendengar suara keributan tersebut. Mereka berkumpul di depan kamar Ayu, membuat wanita itu merasa kian malu hingga hanya bisa menunduk menahan tangis. Ini, ada sepasang muda-mudi yang berduaan di dalam kamar malam-malam begini. Pasti mereka habis berbuat macam-macam. Lihat saja laki-lakinya juga belum sempat menggunakan baju, beber petugas ronda tadi. Loh, itu kan si Davin. Preman yang kerjanya minum-minum sama keluyuran gak jelas. Gak heran sih kalau sampai berbuat aneh-aneh. Cuma yang gak habis pikir itu, kok bisa wanitanya Ayu. Padahal dia gadis yang baik. Pakaiannya juga selalu tertutup, tukas seorang penghuni kosan setelah melongokkan kepalanya ke dalam kamar. Benar itu. Gak heran kalau si Davin selalu berbuat ulah. Sudah langganan. Salah satu penghuni kosan lain membenarkan. Ini gak bisa dibiarkan. Bikin malu lingkungan kosan sini aja. Mending kita giring ke Pak RT lalu meminta mereka dinikahkan saja. Biar gak mengundang malapetaka buat kita-kita yang bertetangga, usul penghuni kosan yang lain lagi. Mendengar kata dinikahkan, Ayu semakin ketakutan. Air matanya mengalir deras dengan tubuh mulai berguncang. Malu, jangan ditanya lagi. Ia bahkan kini merasa tak punya muka di hadapan orang-orang itu. Ingin terus menyangkal pun, tuduhan orang-orang itu terlanjur seolah tak bisa dibantah dengan keadaan yang seolah mendukung. Terlebih Davin masih bertel 4 jang dada dan hanya mengenakan celana kolor saat petugas ronda tadi memergoki mereka. Ayo, ikut kami ke rumah Pak RT. Tutur petugas ronda pada Ayu dan Davin yang kini nampak pasrah. Sebentar, aku ganti baju dulu. Basah ini, kata Davin saat tangannya hendak dicengkeram seorang warga. Sepertinya saking bersemangatnya olahraga malam, sampai-sampai baju pun banjir keringat, cemooh salah satu warga. Davin sendiri malah mengabaikan cemoohan itu dan tak ingin meluruskan sama sekali.
Ia justru melenggang santai menuju kamar kos miliknya yang hanya terhalang satu kamar dari kamar yang ditempati Ayu. "Ada apa ini ramai-ramai?" tanya Pak RT saat membuka pintu dan mendapati banyak orang di depan rumahnya. Kedua orang petugas ronda pun melaporkan apa yang dilihatnya tadi. Termasuk memberikan rekaman video yang sengaja mereka ambil sebagai barang bukti. 4. Kami ingin mereka dinikahkan saja Pak RT. Meresahkan. Biar jadi pelajaran juga untuk warga lain, tutur seorang warga lantang. Pak RT, ini tidak seperti yang dituduhkan. Aku dan dia benar-benar tidak berbuat macam-macam. Aku hanya menolongnya membuatkan demanis karena dia gak enak badan. Bahkan dia sempat muntah-muntah di tempat saya. Ayu mencoba menjelaskan dengan air mata masih bercucuran. Benarkan. Ayu beralih menatap Davin yang berdiri di sampingnya. Meminta agar laki-laki itu juga dengan gigih melakukan pembelaan seperti dirinya. Alasannya tidak logis. Sangat dibuat-buat. Jelas-jelas kalian berdua sudah kepergok. Mana si Davin gak pakai baju? Petugas ronda kukuh dengan dugaannya. Karena baju Davin basah terkena air setelah muntah-muntah. Ayu kembali mengungkap yang sebenarnya. Apanya yang muntah? Yang atas atau yang bawah? Pengakuan Ayu malah dijadikan guyonan oleh salah satu warga hingga warga yang lain tergelak. Sudah. Ayo masuk ke dalam. Jangan bikin ribut di luar. Kasian mengganggu warga lain. Ini masih dini hari. Pak R mencoba melerai dan mengakhiri perdebatan. Mbak Ayu, Davin, ayo masuk. Yang lain, cukup perwakilan saja. Rumah saya gak muat kalau kebanyakan, lanjut Pak RT sembari membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Dengan langkah gontai dan wajah menunduk, Ayu masuk diikuti Davin. Juga 3 orang yang merupakan perwakilan warga. Mereka semua berembuk bersama Pak R mencari solusi. Hingga diputuskan bahwa Ayu dan Davin harus menandatangani berkas perjanjian kalau mereka bersedia menikah. Menikah dalam waktu dekat dan hanya diberi tempo 1 minggu saja. Jika tidak, para warga mengancam akan memviralkan video Ayu dan Davin dengan tuduhan berzina. Sudah, ya. Sekarang semuanya sudah selesai. Kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Sebentar lagi azan subuh, tutur Pak RT. Dan untuk Ayu sama Davin, jangan mentang-mentang kalian akan segera menikah, kalian kembali melakukan kesalahan yang sama. Berdua-duaan di dalam kamar malam-malam. Dosa besar itu. Bukan cuma kalian yang kena laknatnya, tapi juga para tetangga sekitar, lanjut Pak memberi wejangan. Meski masih tak terima dengan tuduhan itu, Ayu akhirnya keluar rumah Pak RT dengan lesu dan tatapan kebingungan. Pun Davin dan ketiga orang perwakilan dari rumah Pak RT untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Bagaimana ini? Keluh Ayu diakhiri helaan napas berat pada Davin saat keduanya berjalan bersisian menuju kosan. Bagaimana apanya? Tinggal menikah saja, beres. Daripada video kita tersebar di mana-mana dengan tuduhan hal memalukan yang tak kita lakukan, timpal Davin begitu santai. Seolah tak ada beban apapun saat mengatakannya. Santai sekali bicaramu. Kamu gak ngerti, jauh-jauh aku kerja dan kos di sini agar bisa mencari uang untuk biaya adik-adikku sekolah, geram Ayu dengan air mata kembali menetes. Lah sungguh kesal dengan reaksi Davin yang terlalu menyepelekan hal sebesar itu. Ayu tak bisa membayangkan bagaimana kecewanya orang tuanya mengetahui jika sang putri yang diandalkan justru akan menikah di usia yang masih bel. Yaitu 20 tahun. 5. Setelah mengatakan itu dengan penuh kekecewaan pada Davin, Ayu berjalan cepat menuju kosannya. Lah merasa sia-sia berbicara dengan laki-laki berambut sedikit gondrong itu. Bukan berusaha mencari alternatif lain, malah seolah pasrah menerima begitu saja. Gak ada ikhtiarnya sama sekali, gerutu Ayu sembari masuk ke kamarnya. Ia lalu menutup pintu dan menguncinya. Dengan lunglai, Ayu mendaratkan tubuhnya di tempat tidur.
duduk termenung sembari menyesali semuanya. Andai aku gak membuka pintu untuk Davin tadi. Andai aku melarangnya masuk. Andai aku tak membuatkannya demanis. Ini semua pasti tidak akan terjadi, gumam Ayu berandai-andai. Ya Allah, kenapa jadi seperti ini? Bagaimana mungkin aku menikah dengan laki-laki yang gak aku kenal sama sekali? Aku bahkan hanya tahu namanya dan kenal dia sekilas. Tak tahu dia seperti apa, orang mana, kerjaannya apa. Ayu melanjutkan gumamnya. Ayu memang sudah tinggal di kosan itu selama 5 bulan lamanya. Tepat 1 bulan setelah ia lulus SMA dan bekerja di sebuah apotek. Sementara Davin, sudah tinggal di sana sebelum Ayu. Meski tinggal bertetangga, tapi Ayu dan Davin tak pernah terlibat komunikasi apapun. Bahkan keduanya terhitung jarang bertemu muka. Hanya sesekali, itu pun sekilas. Tak pernah ada perkenalan apalagi perbincangan yang lebih jauh dari itu. Keduanya pun mengetahui nama masing-masing hanya dari panggilan orang-orang di sekitar saat mereka menyapa Ayu atau Davin. Tak heran, jika kini, Ayu teramat sangat resah dan gelisah kala dengan terpaksa harus menerima kenyataan untuk menikah dengan Davin. Terlebih mengingat jika Davin dikenal sebagai orang yang urakan dan seringkali diejek dengan panggilan madesu alias masa depan suram oleh para tetangga kos lainnya. Bagaimana tidak suram, jika setiap hari, laki-laki itu hanya terlihat luntang-lantung tanpa pekerjaan. Seringkali nongkrong di teras kamarnya sambil memetik gitar. Entah dari mana dia bisa mendapatkan uang sekadar untuk mengisi perut atau membayar kosan setiap bulannya. Alunan merdu suara azan dari masjid membuat lamunan Ayu terhenti. Ia bergegas mengayunkan kakinya menuju kamar mandi lalu mengambil air wudhu. Setelahnya, ia menunaikan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh dan dilanjutkan dengan salat subuh yang sama-sama 2 rakaat. Meski telah selesai mendirikan ibadah wajibnya itu, Ayu tak buru-buru beranjak dari sajadahnya. Ia ingin berlama-lama menumpahkan kegelisahan dan kegundahan hatinya pada pemilik kehidupan. Berdoa panjang lebar meminta jalan keluar terbaik untuk permasalahan yang sedang menimpa dirinya. Hamba pasrahkan semuanya padamu ya Allah. Hamba yakin, Engkau akan memberikan yang terbaik. Dan hamba yakin, apapun yang nanti terjadi adalah guratan takdir darimu. Bukankah 1 lembar daun yang jatuh pun adalah kuasamu? Ayu mengakhiri doa panjangnya dengan mengusap wajahnya pelan. Wajah yang kini telah kembali basah karena butiran bening yang masih saja keluar dari kelopaknya. 6. Tok tok tok. Pintu kamar kosan Ayu kembali diketuk dari luar. Ayu yang baru selesai mengenakan seragam kerjanya lekas membuka pintu. Matanya melotot saat melihat orang yang sama dengan semalam, kini berdiri tepat di hadapannya. Mau apa lagi? Aku gak mau orang-orang semakin berpikiran buruk padaku, tanya Ayu tanpa membuka pintunya lebar-lebar. Maaf. Aku cuma mau antar ini, jawab Davin sambil mengulurkan bungkusan kecil dari tangannya. Apa itu? Ayu malah balik bertanya tanpa berniat mengambilnya. Sarapan. Setiap pagi, aku biasanya lihat kamu keluar untuk beli sarapan. Tapi pagi ini, aku belum melihatnya, timpal Davin. Ambillah. Aku gak tambahin racun kok, lanjutnya dengan tangan masih menggantung. Ayu menghela napas pelan lalu akhirnya mengambil bungkusan tersebut. Makasih. Davin mengangguk lalu berbalik. Tubuh jangkungnya melangkah kembali ke kamarnya. Pun dengan Ayu yang masuk lagi. Ayu membuka bungkusan tersebut. Wangi nasi kuning bercampur telur dan orek tempe menguar membuat perut Ayu yang memang masih kosong terasa meronta. Lekas ia pun memakan nasi kuning itu dengan lahap. Benar apa yang dikatakan Davin tadi. Setiap pagi, Ayu selalu keluar untuk membeli sarapan. Entah itu nasi kuning, bubur, atau lontong dan gorengan. Tapi pagi ini, ia tak cukup berani untuk kelayapan. Kejadian dini hari tadi, masih membuat dirinya teramat sangat malu. Lata ingin mendengar kasak kusuk tak mengenakan dari orang-orang di sekitarnya. Setelah menghabiskan sarapannya,
Ayu terpaksa harus keluar. Ia harus berangkat kerja dengan wajah tetap menunduk selama berjalan menuju jalan raya yang letaknya tak lebih dari 100 km dari kosannya. Itu kan si Ayu yang digerebek semalam sama preman Madesu itu. Iya benar, itu Ayu. Heran, kok mau-maunya ngeladenin laki-laki seperti preman itu. Kayak gak ada laki-laki lain aja. Iya, mana pakaiannya tertutup lagi seperti orang bener. Taunya suka ngamar juga. Suara-suara sumbang tertangkap telinga Ayu di sela-sela langkah kakinya. La bergegas mempercepat jalannya agar ejekan-ejekan tak mengenakan itu tak lagi terdengar.